Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 813, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pelajaran IPA pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan Fadil memimpin temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak. Sugi Bu, Sugi. Semoga lekas sembuh ya Sugi ya. Siap. Karena kemarin kita sudah belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Bab terakhir untuk kelas 8 ini adalah tentang apa? Struktur bumi dan perkembangannya. Apa saja yang harus kita pelajari di bab struktur bumi dan perkembangannya? Yang pertama, struktur penyusun bumi itu dari inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan gerak bumi. Kemudian untuk yang lempeng tektonik bumi, kita tahu bahwa lempeng bumi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada lempeng yang pertama yaitu lempeng Eurasia, yaitu Eropa dan Asia, itu yang jadi satu. Kemudian lempeng Amerika, lempeng Afrika, lempeng Pasifik, dan juga lempeng India Australia, kemudian lempeng Antartika. Ya, ini menunjukkan beberapa benua termasuk yang ada di bumi kita. Kemudian di subbab litosfer kita akan belajar tentang litosfer atau permukaan bumi kita itu mengandung unsur apa saja sih? Lapisan bumi kita itu mengandung unsur silikon dan aluminium, dan juga ada yang terdiri dari lapisan sima atau silikon dan magnesium. Seperti itu. Ada kemudian dilanjutkan lagi tentang subbab gempa bumi. Nah, di bumi ini sering terjadi apa? Gempa bumi, tsunami. Macam-macam gempa bumi itu dibedakan menurut penyebabnya. Yang pertama adalah gempa tektonik, kemudian gempa tumbukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Seperti itu. Dan ada juga yang nanti kita bahas tentang macam-macam gunung berapi. Yang pertama bentuk gunung berapi itu Mar, kemudian bentuk gunung berapi Perisai, dan gunung berapi Stratus. Karena terjadinya gempa bumi dan mungkin bencana alam, maka kita akan mempelajari juga bagaimana memetakan masing-masing bencana, pemantauannya seperti apa, dan juga penyebaran informasi apabila terjadi bencana, serta sosialisasi, penyuluhan, dan peringatan dini tentang bencana alam, baik itu gunung berapi, gempa, atau tsunami. Seperti itu. Dari apa yang akan kita bahas nanti, sebelumnya anak-anak sudah membaca, tolong membuat pertanyaan yang di dalamnya itu mengandung kaitannya antara IPA dan juga sejarah ataupun juga di situ budaya. Kaitkan materi tentang struktur bumi dan perkembangannya ini berkaitan dengan baik itu budaya, sejarah ataupun moral dan aturan-aturan di sekitar kita. Ya, mungkin salah satu dari kalian ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, Al-Amiri, pertanyaan dari kamu bagaimana? Bagaimana lapisan ozon bisa tercipta? Ya, pertanyaan yang pertama dari Al-Amiri adalah bagaimanakah
lapisan ozon itu tercipta? Oke, pertanyaan bagus. Jadi itu di dalamnya nanti akan mengandung tentang bagaimana asal usul dan juga dari unsur IPA-nya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pahlevi, Reza Pahlevi. Jika bumi bulat, kenapa air laut tidak tumpah? Yang keras? Jika bumi bulat, kenapa air laut tidak tumpah? Nah, ini juga berarti mengandung beberapa alasannya. Jika terbentuknya bumi itu bulat, lalu bagaimanakah air laut itu tidak tumpah? Apa yang terjadi dan bagaimana alasannya? Kan seperti itu ya, Pak Levi. Kemudian pertanyaan yang ketiga akan diajukan oleh Wildan Farhani. Bisa hadap ke kamera. Ini kita. Bentar gue baca. Kamu nanti tak upload. Ya, pertanyaan ketiga akan diajukan oleh Wildan Apelian. Silakan. Bagaimana proses terbentuknya muka bumi yang terjadi dari dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, bagaimana terbentuknya muka bumi yang terdiri dari ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga lautan. Jadi ini bagaimana terbentuknya muka bumi, seperti itu pertanyaan dari Mas Wildan Apelian. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Penanya di kelompok keempat adalah Fadil. Silakan. Kenapa gunung berapi bisa tercipta? Oh ya. Ya, penanya terakhir Mas Fadil di sini menanyakan tentang bagaimana terbentuknya apa? Gunung berapi. Dan dari 4 pertanyaan tadi, anak-anak, manakah yang bisa kita tentukan sebagai pertanyaan yang menurut kalian pas untuk kita sebut sebagai pertanyaan yang kompleks? Di situ ada hubungannya antara IPA, asal usul atau sejarah, terus dan juga sosial. Ada nggak tadi? Pertanyaan dari siapa? Mas Al-Amiri tadi bagaimana? Bagaimanakah lapisan ozon bisa tercipta? Oh ya, ada yang menanyakan tentang asal-usul lapisan ozon, ada yang menanyakan tentang struktur bumi, dan juga apa tadi, Mas? Ya? Jika bumi bulat, kenapa air laut tidak tumpah? Bagaimanakah terbentuknya muka bumi, seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan pertanyaan atau big question yang akan kita pakai untuk kita kerjakan di kesempatan berikutnya adalah bagaimanakah proses terbentuknya muka bumi dan keseluruhan yang ada di bumi, entah struktur bumi, baik itu mulai dari inti bumi sampai nanti atmosfer. Ya, kita bisa simpulkan itu sudah merangkum dari 4 pertanyaan tadi. Ya, big question-nya adalah bagaimanakah terbentuknya struktur penyusun bumi mulai dari inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi hingga atmosfer. Nah, setelah ini Bu Asti akan ngasih tugas kalian mencari asal usul terbentuknya susunan bumi tadi di internet. Kemudian kalian akan bekerja dan menghasilkan hasil dari tugas atau kerjaan kalian di sebuah kertas manila. Nanti kemudian bisa dipresentasikan masing-masing kelompok. Baik, silahkan bekerja masing-masing kelompok. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya dengan tugas-tugas kalian yang sudah selesai nantinya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.